Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan kembali mengenai salah satu bakat dari 34 bakat yang ada di Talents Mapping. Dan ini merupakan thinking talents, yaitu bakat input. Nah, bagaimana sih seorang yang memiliki dorongan bakat input yang dominan? Dan saya juga termasuk salah satu yang memiliki bakat input dengan urutan ketiga dalam urutan bakat talents mapping saya. Nah, input ini adalah seorang pribadi yang selalu ingin tahu lebih banyak. Mereka senang mengumpulkan dan menyimpan berbagai macam informasi. They always want to know more. They crave for information. Jadi mereka itu haus akan informasi. Ingin tahu lebih banyak. Kemudian mereka juga suka mengumpulkan barang. Jadi ini adalah secara alamiah, naturally mereka suka mengumpulkan barang, mengumpulkan ide-ide juga bisa. Kemudian mengumpulkan informasi apa yang menurut mereka atau yang bagi mereka itu menarik. Nah, mereka itu selalu ingin tahu dan tertarik terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Dan merasa yakin apa yang dikumpulkan buat mereka itu suatu saat nanti akan bermanfaat. Jadi bagi mereka ini adalah yang dikumpulkan itu adalah sumber daya bagi mereka. Nah, pemilik bakat input ini biasanya yang terlihat jelas selain mereka terlihat suka mengumpulkan sesuatu baik informasi ataupun barang, ini mereka terlihat dengan wawasannya yang luas. Jadi memang mereka sedang mengumpulkan sumber daya, meski apakah itu pengetahuan. Kemudian ketika mereka merasa bahwa itu adalah sumber daya yang dapat mereka gunakan, maka mereka akan mengumpulkannya. Ini dorongannya ini secara alami. Nah, dorongan untuk mengumpulkan barang atau sumber daya tersebut itu biasanya karena semakin sering mereka mengumpulkan itu akhirnya jadi banyak, mau baik secara jumlahnya atau jenisnya. Jadi intinya mereka memang sering mengumpulkan hal-hal yang bisa jadi sumber daya untuk mereka. Inti kekuatan mereka adalah menemukan sumber daya. Nah, apa sih keunggulan alami dari pemilik bakat input ini? Keunggulan alami dari bakat input ini adalah mereka tahu kemana harus mencari sumber daya itu. Ini datang secara alami. Kemudian mereka secara alami ini yang akan berkembang pada diri mereka itu adalah selain dorongan mengumpulkan dalam jumlah banyak, di sisi lain itu mereka menjadi semakin tahu di mana sumber daya itu ada dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, akan sangat bagus sekali apabila dorongan bakat ini itu dapat digunakan untuk suatu tujuan produktif yang jelas. Karena dalam banyak urusan pemilik bakat input ini banyak dibutuhkan atau bakat input ini banyak dibutuhkan dalam peran-peran produktif. Nah, karena saya memiliki bakat input di urutan ketiga dan ini dorongannya ini cukup kuat bagi saya. Jadi saya memang suka sekali meriset tentang sesuatu. Jadi ketika saya ingin
tertarik sama dengan sesuatu hal, saya itu biasanya akan mengumpulkan terlebih dahulu sumber daya atau resource ataupun informasinya dikumpulkan terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan ataupun sebelum membuat suatu atau ketika membuat suatu tujuan. Tapi terkadang mengumpulkan informasinya ini terlalu banyak, jadi terkadang membuat saya jadi mendapatkan tsunami informasi karena terlalu banyak mengumpulkan informasi. Nah, jadi biasanya bisa dicoba diantisipasi dengan fokus saja pada apa yang kita butuhkan, yang sangat kita butuhkan. Jadi kembali memilih dengan spesifik. Karena pemilik bakat input ini biasanya impulsif mengumpulkan sumber daya, baik informasi ataupun barang gitu. Kemudian mereka merasa akan, atau mereka pun kadang mengumpulkan aja merasa ini akan berguna suatu saat, padahal belum tentu. Mereka belum tentu tahu kapan hal tersebut atau barang tersebut itu akan berguna. Jadi kembali seperti tadi, harus memperjelas kembali tujuan mengumpulkannya ini untuk apa, kemudian difokuskan. Lalu bagaimana sih cara mengembangkan bakat input yang dimiliki? Cara mengembangkannya yaitu dengan mencoba menspesifikkan dorongan bakat ini dalam urusan apa. Coba dispesifikkan dahulu kebutuhannya. Dorongan bakat ini inginnya di urusan apa, kemudian sumber daya apa yang ingin dicari, kemudian kita nih tertarik dengan informasi apa. Fokuskan terlebih dahulu. Begitu. Kemudian kita bisa juga mengasah bakat input itu dengan meluangkan waktu untuk membaca buku, artikel yang bisa menstimulasi kita untuk mengasah bakat input tersebut. Kemudian setelah itu kita coba bisa untuk berlatih cara mengelola sumber daya yang baik. Jadi ketika kita sudah punya informasi, banyak informasi ataupun banyak benda yang kita rasa kita butuhkan, itu kita harus mencoba berlatih bagaimana cara mengelolanya. Mulai dengan merapikan semua data sampai tumpukan-tumpukan sumber daya yang kita punya, atau bisa mencoba mengelolanya itu dengan merapikan, betul tadi ya, merapikan semua data sehingga tidak berceceran, atau ketika kita sudah tahu nih harus tahu mencari di mana sih sumber daya yang kita punya itu gitu. Kemudian bisa juga dengan mengembangkannya ini dengan menjaga relasi di dalam kegiatan produktif tertentu. Ini kita bisa menjaga relasi dengan menyimpan kontak rekan bisnis contohnya, atau supplier atau vendor. Nah, ketika kita punya atau memiliki bakat input ini bisa dimaksimalkan. Kemudian, apa sih kebutuhan dari pemilik bakat input ini? Nah, pemilik bakat input ini biasanya membutuhkan akses terhadap sumber daya tersebut. Mereka akan mencari-cari akses bagaimana mendapatkan sumber daya itu. Kemudian mereka butuh storage, tempat untuk menyimpan semuanya. Storage-nya itu apabila barang bisa dapat membutuhkan sebuah storage yang berbentuk fisik. Apabila memang artikel atau ilmu lainnya itu misalnya dalam bentuk file ataupun format, ini dicoba dirapihkan storage-nya. Jadi sehingga itu dengan mudah nantinya mencari sumber daya yang kita miliki.
dan mereka juga butuh organized. Jadi memang harus diorganisir dengan baik agar bisa menata semuanya. Nah, kemudian ketika kita merasa sudah mempunyai bakat input, ini bisa difokuskan ingin mencari sumber daya apa sih gitu. Seiring waktu apabila sudah bisa mengidentifikasi, ingin mengumpulkan apa, sudah spesifik, jadi kita bisa mengarahkan energi untuk mencari informasi ataupun sumber daya ini fokus kepada apa yang memang sudah kita pilih. Jadi nggak kemana-mana lagi gitu informasinya. Bisa pilih satu jenis topik atau benda. Nah, ketika kita memilih satu jenis topik ataupun jenis benda tertentu, bagi pemilik bakat input itu saja bisa informasi itu tidak ada habisnya. Mereka akan bisa mencari informasi itu tidak ada habisnya sampai mencapai hampir sempurna. Inilah kelebihan dari pemilik bakat input. Jadi kita coba atau bisa dicoba untuk setting boundaries. Cari batasan-batasan aja apa yang ingin kita dikumpul atau ingin kita kumpulkan. Jadi tidak semua diraup, karena kalau ketika semua diraup itu khawatirnya malah jadi tidak bisa fokus. Karena kekuatan mereka ketika mereka sudah bisa fokus untuk mencari sumber daya ataupun informasi tertentu, itu mereka kekuatannya itu bisa sangat dimaksimalkan. Nah, lalu bisa juga dengan memperjelas outcome atau benefit. Apa sih yang ingin kita dapatkan ketika kita ingin mengumpulkan informasi-informasi tersebut? Atau ada nggak sih yang ingin dibantu ketika kita mengumpulkan informasi tersebut? Ini juga bisa menjadi salah satu benefit untuk kita ketika kita mengumpulkan informasi dan lainnya. Kemudian ada orang yang membutuhkan, itu juga bisa dijadikan atau bisa kita jadikan benefit untuk kita dan juga untuk mereka, baik dari segi finansial. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila kita sudah bisa fokus, input ini atau bakat input ini memiliki skill yang bisa jadi tingkat tinggi dalam metodologi pencarian. Mereka pintar sekali mencari sumber-sumber informasi atau sumber daya lainnya, sumber informasi ataupun benda ini mereka pintar sekali. Jadi mereka punya skill yang bisa diasah untuk menjadi tingkat tinggi. Dan mereka ini seringnya yang terlihat ciri bakat yang terlihat dari mereka ini adalah mereka itu seseorang dengan wawasan yang sangat luas. Informasi mereka ini sangat lengkap. Seperti itu. Nah, lalu kemudian potensi kekuatan yang mungkin ada pada pemilik bakat input ini apa saja sih? Ya, apabila pemilik bakat input memiliki bakat learner, kemudian analytical, ini mereka bisa memiliki kekuatan bakat explorer, menjadi pribadi yang sangat senang mengumpulkan dan mempelajari data serta berbagai pengetahuan. Kemudian apabila pemilik bakat input, kemudian mereka memiliki bakat harmoni dan komen, mereka bisa menjadi mediator. Kekuatan bakatnya ini adalah mediator, mampu menjadi perantara untuk mendapatkan sumber daya dalam proses pengadaan. Kemudian apabila pemilik bakat input memiliki bakat disiplin, ini bisa jadi kekuatan atau potensi kekuatan administrator, mampu menjadi pengelola limpahan sumber daya yang rapi. Lalu bagaimana jika input atau bakat inputnya ini lemah? Nah, apabila bakat input lemah, ini mereka tidak terdorong untuk mengumpulkan sendiri informasi dan sumber daya.
Jadi bisa berpartner dengan orang yang memiliki bakat input tinggi. Jadi pencarian sumber dayanya dilakukan oleh yang bersangkutan. Atau kenali cara yang cocok bagi kita untuk mencari atau menyerap informasi atau mengumpulkan pengetahuan. Kita harus mencari atau mengenali cara yang cocok untuk kita. Bisa juga dengan memanfaatkan bakat-bakat lain, misalnya konteks. Jadi mencari informasi dari sejarah, kemudian bisa juga memanfaatkan bakat learner yang dapat membantu untuk mengumpulkan hal-hal informasi-informasi yang penting, hampir seperti input, begitu. Atau kita juga dapat mengajak rekan ataupun orang lain untuk melakukan brainstorming ide-ide mereka untuk membuat suatu keputusan. Seperti itu. Karena nanti akan dibantu tapi ini akan bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi. Lalu kemudian profesi apa saja sih kira-kira yang cukup cocok untuk pemilik bakat input yang dominan? Mereka bisa jadi pengajar atau researcher atau periset, bisa juga jadi wartawan atau petugas arsip, karena mereka bisa mengumpulkan informasi ataupun benda, dan apabila mereka bisa melakukan atau organizing resourcesnya dengan baik. Nah, bagaimana perbandingan bakat input dengan learner? Karena ini agak menarik ya. Nah, perbandingan bakat input dengan learner, persamaannya mereka itu sama-sama punya natural curiosity. Jadi mereka ini sama-sama memiliki rasa penasaran yang tinggi, dan ini alamiah. Ini dorongan rasa penasaran dari diri mereka. Namun ada yang berbeda dari dorongan tersebut. Apa sih perbedaannya? Nah, untuk pemilik bakat input, ini dorongannya, curiosity-nya ini mengumpulkan sumber daya atau informasi ini untuk menambah wawasan. Gitu. Jadi untuk mereka tuh cari informasi untuk menambah wawasan, memperluas wawasan mereka, dan mengumpulkan sumber daya. Nah, sedangkan dalam bakat learner, mereka punya curiosity-nya, kemudian mereka menggunakan itu untuk mempelajari lebih dalam suatu ilmu itu agar lebih ahli atau lebih kompeten. Begitu, itu adalah perbedaan antara bakat input dan learner. Nah, baiklah, berikut sedikit penjelasan saya sesuai pemahaman saya saat ini mengenai bakat input. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ingin didiskusikan, boleh untuk meninggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.